Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are in a good condition. Okay, let's study. Untuk anak-anak di Abdullah, Abdurrahman, dan Ikrimah. Jangan lupa, siapkan alat tulisnya ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, dan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Perkalian bilangan bulat. Jika bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya positif. Jika bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Intinya begini ya, kalau itu tandanya sama, sama-sama positif dan sama-sama negatif, hasilnya positif. Kalau tandanya itu beda, sudah pasti negatif. Ingatnya di situ aja, kalau tandanya beda, pasti hasilnya negatif. Nah, kita lihat di contoh. Nomor 1, min 236 dikali min 62, hasilnya 14.632. Sama-sama negatif kan? Berarti kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kamu tinggal hitung perkalian biasa, tinggal lihat aja. Dia itu tandanya sama atau beda. Nomor 2 juga sama. Tandanya beda tuh, berarti hasilnya negatif. Pembagian bilangan bulat. Nah, contohnya yang pertama, ada min 72 dibagi min 12 sama dengan 6. Kuncinya, jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya positif. Sama ya, ini dengan perkalian. Intinya, kalau dia tandanya sama, berarti hasilnya itu positif, nggak mungkin negatif. Kayak yang pertama ini, contoh yang pertama. Dia tandanya sama-sama negatif kan, jadi hasilnya positif. Kalau perkalian juga kayak gitu, ya. Selanjutnya, min 125 dibagi 5 sama dengan min 25. Kuncinya, jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif. Untuk perkalian dan pembagian, kuncinya begini. Kalau tandanya itu sama, sama-sama positif dan sama-sama negatif, hasilnya positif. Kalau tandanya beda, entah negatif kali positif, positif kali negatif, hasilnya sudah pasti negatif. Ya, jangan ketuker. Tapi perhitungannya, kalau dikali ya kamu kali biasa. Kalau dibagi ya kamu hitung pembagian biasa. Tinggal dilihat tandanya aja. Mudah kan? Nah, selanjutnya adalah sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Sifat komutatif itu bisa juga dibilang pertukaran. Yang kedua, asosiatif, bisa dibilang pengelompokan. Yang ketiga, sifat distributif atau bisa dibilang penyebaran. Kita belajar yuk. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Misalkan langsung ke contoh ya, supaya kamu lebih mudah memahami. Yang pertama, 35 ditambah 54 sama dengan 54 ditambah 35. Hasilnya sama-sama 89 kan? Yang kedua, min 53 dikali 36 sama dengan 36 dikali min 53. Hasilnya sama-sama min 1906 kan? Intinya, kalau sifat komutatif itu cuma tinggal ditukar aja ya. Yang di depan jadi di belakang, yang belakang jadi depan. Dan hasilnya itu sudah pasti sama. Kalau hasilnya beda, berarti ada yang salah sama perhitungan kamu. Nah, untuk sifat komutatif, ini hanya berlaku di penjumlahan dan perkalian ya. Selanjutnya, sifat asosiatif atau pengelompokan. Langsung ke contoh ya.
Min 23 ditambah 63 ditambah 54. Dalam sifat asosiatif ini, yang menjadi kunci adalah angka yang di tengah. Berarti di sini angka 63 merupakan angka kunci. Nah, kita bagi menjadi dua, bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Kita tulis soalnya kembali sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk asosiatif ini, jika yang tengah sudah dikerjakan dengan yang depan, maka yang sebelah kanan, yang tengah dikerjakan dengan yang bagian belakang. Intinya, kalau kalian bingung, yang kiri bagian depan, yang kanan dengan angka bagian belakang. Ada dalam kurung, ada dalam kurung. Dalam kurung kita kerjakan dahulu. Min 23 ditambah 63. Berarti positifnya lebih besar kan dari yang negatif? Hasilnya berarti sudah pasti positif. Ditambah 54 sama dengan, kita kerjakan dalam kurung, 63 ditambah 54 sama dengan 117. Nah, di sini sebelah kiri 40 tambah 54 sama dengan 94. Di sini min 23 ditambah 117. Nah, positifnya lebih besar bukan? Berarti hasilnya sudah pasti positif kan? Untuk sifat asosiatif ini, hasilnya juga sama ya. Kalau kamu masih bingung, kita lihat contoh nomor 2. Min 45 dikali 5 dikali 38. Kita bagi menjadi bagian sebelah kiri dan sebelah kanan lagi. Nah, kita kerjakan dulu nih bagian depan dengan yang tengah. Sebelah kanan, bagian tengah dengan belakang. Ingat, angka yang di tengah ini merupakan angka kunci ya. Nah, 45 dikali 5, kita kerjakan dalam kurung dulu. Dimanapun kita kerjakan dalam kurung dulu. Negatif dikali positif, hasilnya negatif ya, jangan lupa. Dikali 38 sama dengan min 45 dikali 190, hasil dari 5 dikali 38. Setelah kita kali juga. Nah, ini kan negatif dikali positif. Negatif dikali positif juga. Berarti hasilnya negatif. Hasilnya sama bukan? Sifat asosiatif ini juga hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ingat ya. Selanjutnya adalah sifat distributif atau penyebaran. Misalkan langsung ke contoh ya supaya lebih paham. Contohnya, dalam kurung min 12 ditambah 36 dikali min 5. Kita lihat. Nah, di sini yang menjadi kunci adalah min 5. Kenapa, Miss? Min 5 ini kita hitung 2 kali ya. Untuk tanda kalinya ini, dia ikut dengan min 5. Gak boleh dipisah. Oke? Nah, yang namanya penyebaran ini jadi depan dikali min 5, yang belakang juga dikali min 5. Kita lihat di sini. Buka kurung 12 dikali, ini temennya kan, min 5, ikut min 5 kan. Ditambah, selanjutnya, angka yang selanjutnya 36 dikali min 5. Sama dengan, lihat, yang dalam kurung pertama, positif kali negatif, hasilnya berarti sudah pasti negatif. Ditambah, ini juga positif dikali negatif, tandanya berbeda, berarti hasilnya juga negatif. Nah, negatif ditambah negatif, hasilnya juga sudah pasti negatif. Menghitungnya sama saja kalau dijumlah, tapi tinggal lihat tandanya. Oh, negatif nih dua-duanya. Berarti jangan lupa dikasih juga tanda negatif di depannya ya. Oke. Nah, untuk latihannya silahkan dikerjakan di buku latihan ya. Oke. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya langsung ke Miss Eka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.